Kita hari ini bahas Yunus pasal 2 ya. Tapi sebelumnya saya seperti biasa akan kasih semacam kayak summary dulu. Apa yang sudah kita bicarakan so far. Kita sudah introduksi kitab ini 2 kali, lalu kita habis itu masuk ke dalam eksposisi pasal yang pertama ya. Dan ini pertemuan yang keempat, jadi kita bahas yang pasal kedua. Dan beberapa hal yang kita sudah establish, yang saudara sekali lagi perlu diingetin supaya kita bisa mengikuti pembahasan pasal 2 ini lebih bagus. Yaitu adalah bahwa tujuan di balik kitab Yunus itu bukan hanya sekadar memberitahu kita mengenai Yunus. Itu poin yang kita akan terus kali berulang-ulang kali ngomongin kan ya. Setelah kita gali kitab ini diintroduksi kemarin beberapa kali gitu kan ya, ternyata kita menemukan penulisnya itu bukan cuma kasih kita itu sebuah isi, tetapi juga sebuah kacamata bagaimana untuk membaca isi tersebut. Ibaratnya mungkin kalau saudara dapat kotak DVD atau kotak Blu-ray gitu ya. Lalu saudara buka kepingan itu dan ternyata dalam kotaknya itu bukan cuma ada kepingan CD-nya, tapi ada kacamata 3D. Itu kan lain kan saudara kan ya. Saudara dipanggil bukan cuma untuk mengerti sebagaimana saudara biasa mengerti, tapi saudara diundang untuk masuk ke dalam satu cara menonton yang tertentu juga, yang mungkin baru bagi kita. Itu yang terjadi dalam kitab Yunus, kita dari kemarin mengatakan kan ya. Nah, kacamata apa ini yang dibawakan oleh sang penulisnya? Kenapa bukan cuma isi tapi kacamata apa gitu ya? Yaitu untuk kita itu membaca kisah Yunus sebagai suatu cermin. Yaitu untuk kita membaca kisah Yunus ini sebagai sebuah semacam perumpamaan terhadap kisah bangsa Israel, terhadap kisah umat Tuhan. Dengan kata lain, sekali lagi kitab mengenai Yunus ini, itu tujuannya ujungnya bukan cuma untuk memberitahu kita mengenai Yunus, tetapi mengenai bangsa Israel yang kisahnya itu dikompres ke dalam diri kisah Yunus ini. Yaitu seperti Yunus itu dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa lain, Israel juga dipanggil melalui Abraham kan ya, bukan cuma untuk diselamatkan, tetapi untuk lewat mereka boleh jadi saluran berkat bagi bangsa lain. Lalu juga misalnya seperti Yunus menolak panggilan ini dan kabur dari hadirat Tuhan, bangsa Israel pun juga menolak panggilan ini, perjanjian ini dengan Tuhan dan kabur dengan cara menyembah berhala, dengan cara hal-hal yang lain dan sebagainya. Maka habis itu sama seperti Yunus habis itu hidupnya dimasukin badai, berbagai macam kesulitan karena dosanya, bangsa Israel juga dalam hidupnya penuh dengan berbagai kesulitan dan penderitaan karena dosa mereka, karena mereka membangkang dari Tuhan. Dan ultimately dosa Israel itu semuanya berujung kepada pembuangan, di mana bangsa-bangsa lain yang besar itu menelan bangsa Israel. Seperti Yunus, dosanya juga berujung pada dia ditelan oleh seekor ikan besar dan seterusnya. So kita lihat ini dengan jelas karena waktu kita udah bahas di introduksi. Jadi sekali lagi waktu kita mengerti kitab Yunus, tujuannya itu bukan untuk mengerti seorang Yunus sendiri, tetapi untuk mengerti Israel, untuk mengerti umat Tuhan yang digambarkan lewat hidup Yunus. Dan karena kita hari ini, saudara dan saya, umat Tuhan, berarti ujungnya kitab ini sedang mengajak kita keluar kepada diri Yunus untuk lalu kembali muter melihat diri kita sendiri. Kita mau mengerti siapa diri Yunus, pelanggaran-pelanggaran Yunus, dosa Yunus, kebejatan Yunus, pengharapan Yunus, dengan tujuan melihat itu sebagai dosa kita, pelanggaran kita, dan juga pengharapan-pengharapan kita. So ini struktur yang kita sudah ngomong dari awal gitu kan ya. Lalu kita juga bahas kenapa sih harus pakai cara muter seperti ini gitu. Kalau misalnya buku ini memang adalah tulisan untuk menjelaskan kepada kita mengenai siapa umat Tuhan, apa pelanggaran umat Tuhan, apa yang harus dilakukan umat Tuhan supaya bertobat. Kenapa nggak langsung kasih tahu aja poin-poinnya buat kita kan ya? Nah kamu harus begini, kamu harus gini, kamu tuh gitu, kamu itu gitu dan sebagainya gitu. Kenapa harus pakai cara muter luar biasa jauh kayak gini gitu? Ya masalahnya adalah karena kita itu seringkali nggak mau mengenal diri kita. Apalagi kalau kita harus mengenal kejelek-kejelekan kita. Tapi penulis Yunus mengerti satu hal lagi selain ini. Yaitu meskipun kita di satu sisi sangat anti kalau kita disuruh menghadapi kekurangan diri sendiri, di sisi yang lain kita sangat peka dan sangat nafsu bahkan untuk mencari-cari kekurangan orang lain. Itu sebabnya harus pakai cara muter. Penulis Yunus itu membuat satu tokoh yang sangat kacau, syarat dengan ironi sana-sini, tokoh yang kita, para pembaca, akan dengan sangat mudah tepok jidat menyaksikan sepak terjangnya, menertawakan dia hanya untuk lama-lama menyadari ada sesuatu yang aneh di sini. Dan blam, plot twist, surprise ending, ternyata orang itu adalah kita. Sekali lagi, kalimat yang kita udah bahas, ternyata kita itu diberikan suatu jendela. Kita pikir kita diberikan suatu jendela untuk melihat Yunus di balik jendela tersebut. Tetapi ternyata jendela tersebut adalah ternyata sebuah cermin. Dan kita sedang melihat diri kita sendiri.
Dan akhirnya mau nggak mau dengan cara demikian, karena kita sudah kepalang tertawa melihat orang di jendela itu, mau nggak mau kita nggak punya pilihan selain menghadapi diri kita sendiri dengan segala kebobrokannya. Inilah jeniusnya kitab Yunus. Inilah sebabnya ini kitab para nabi. Bukan karena ceritanya mengenai seorang nabi, tetapi karena isinya adalah suara kenabian bagi umat Allah. Saudara sekali lagi tahu kan ya, dalam Alkitab saudara harus tahu pengertian kenabian, suara kenabian, profesi, nubuat dan sebagainya. Kita selalu mikir pada hari ini nubuat itu mengenai masa depan segala macam gitu ya, peramal. Tapi nggak sama sekali kayak gitu kan di Alkitab. Nabi itu bukan peramal saudara dalam Alkitab. Nabi itu pengacara. Nabi itu adalah wakil Allah, representasi hukum Allah gitu kan ya, pengacara yang diutus Allah untuk menuntut losut gitu kan ya, umatnya yang melanggar ketentuan-ketentuan kontrak perjanjian lama, perjanjian baru gitu kan ya, yang telah diberikannya kepada umat Tuhan. Jadi sekali lagi karena kita umat Tuhan, ya itulah sebabnya ini kitab para nabi, karena ini kitab yang sedang mau mengkonfrontasi kita mengenai pelanggaran-pelanggaran kita. Cuma caranya lain, bukan lewat nubuatan-nubuatan berupa bentuk-bentuk yang biasa kita lihat nabi-nabi lain, tapi justru melalui suatu kisah. Ini makanya kitab ini suatu hal yang unik banget. Oke. So, itu introduksinya, saya summary-kan gitu ya. Nah, terakhir kali kita sudah melihat bagaimana waktu kita pakai kacamata ini, kita melihat pasal 1. Ada 3 hal aja yang saya pengen ulang, saudara ya. Yaitu yang pertama, kita melihat Yunus yang bodoh banget. Yang di satu sisi bisa melihat firman Tuhan terhadap Niniwe, itu kedengerannya, kelihatannya itu against Niniwe. Dan dia menyadari di balik kalimat yang against ini, ternyata ada hati Tuhan yang for Niniwe, ya. Kata-katanya seperti melawan Niniwe, tapi sebenarnya di balik itu ada hati yang bagi Niniwe. Kemarin kita lihat itu. Dan langsung kita lihat dia nggak bisa menyadari hal yang sama berlaku baginya. Dia bisa melihat itu bagi Niniwe, dia nggak bisa menyadari itu baginya. Buat dia panggilan Tuhan yang seperti against dia itu, dia nggak sadar ya, emang ini against saya, makanya dia melarikan diri. Tapi sebenarnya adalah bagi dia juga, for Yunus juga. Yunus gak sadar, Yunus peka kalau orang lain kayak gitu, Yunus gak sadar kalau dia sendiri juga seperti itu. Wink, siapa itu? Itulah kita. Yang selalu bisa ngomong ke orang lain, ini untuk kebaikanmu. Tetapi gagal untuk mengatakan hal yang sama ketika diri kita yang kena. Yang kedua, kemarin kita lihat Yunus yang begitu terfokus sama dirinya sendiri. Gagal untuk menyadari dosanya itu mendatangkan malapetaka bagi orang-orang di sekitarnya. Dia tertidur dengan enaknya di kala nelayan seisi perahu berusaha untuk menyelamatkan nyawa seisi kapal. Termasuk nyawanya sendiri. Tapi dia nggak peduli, dia cuek. Dia tidur dengan enak sendiri. Wing, siapa itu? Itulah gereja. Yang senantiasa rajin berdoa syafaat bagi gereja sendiri, sinode sendiri, acara sendiri, kenyamanan diri sendiri. Yang ketiga, kita melihat Yunus yang ketika ditanya siapa dia oleh para nelayan, dia menjawab dengan kalimat yang super tepat secara doktrinal. Aku seorang Ibrani. Allahku adalah Allah pencipta daratan dan lautan, dan aku takut akan Yahweh. Lalu nelayan garu-garu kepala pencipta lautan, jadi kenapa kabur naik kapal mas? Gitu kan ya. Lalu takut akan Allah Yahweh, and yet doa pertama kepada Yahweh dalam kitab ini datang bukan dari nabi ini, tetapi dari para pelaut kafir. Dan siapa yang akhirnya dideklarasikan di akhir pasal 1 sebagai orang-orang yang menjadi sangat takut akan Yahweh? Juga bukan si nabi itu, tapi para pelaut kafir tersebut. Dan wing, siapa itu? Itulah gereja yang tahu banyak teologi, tapi ada jurang besar tak terseberangi antara apa yang dia percaya dengan apa yang dia hidupi. Oke, so akhirnya atas permintaannya sendiri Yunus dilempar ke laut, dan atas penentuan Tuhan datanglah ikan besar yang menelan dia. Disitulah kita berakhir terakhir kali, dan sekarang kita akan masuk ke dalam Mazmur Yunus atau doa Yunus di pasal yang kedua. Nah, kita udah lihat kan ya bahwa kitab Yunus itu ternyata penuh kejutan. Apa yang kita tadinya pikir begini ternyata ujungnya begitu. Nah ini hal yang sama juga dengan pasal kedua ini. Saya nggak nyangka-nyangka sih terus terang aja. Waktu saya mau membahas pasal kedua ini, saya pikir aduh ini bagian yang kayaknya paling boring dari seluruh kitab Yunus. Karena ya Mazmur gitu kan ya. Ya udah pasti oke lah gitu maksudnya. Nggak mungkin kan ada lucu-lucu aneh-anehnya gitu maksudnya. Intinya kan ini adalah pasal doa Mazmur yang tujuannya diberikan di sini adalah untuk menyatakan satu pertobatan gitu kan ya, satu turning point dalam hidup Yunus. Dia bertobat dan makanya bisa lanjut ke pasal ketiga di mana dia akhirnya menjalani panggilannya sebagai nabi Allah kan ya.
So, kita bisa melihatnya seperti ini. Di dalam kitab Yunus itu biasanya kita melihatnya seperti ini. Di dalam kitab Yunus itu ada 2 cerita pemberontakan besar Yunus terhadap Allah. Yang pertama itu di pasal 1, dan yang kedua itu di pasal 4. Saudara kira-kira tahu kan ya ceritanya kan ya? Oke. Dan lalu kita melihat yang 2 di tengah ini, 2 episode tengah ini, itu paling enggak lebih positif dibandingkan 2 yang di belakang dan depan ini kan ya. Karena yang pertama ini adalah pasal di mana dia bertobat, dia berdoa, bermazmur kepada Tuhan, menggubah lagu yang begitu indah gitu kan ya. Dan lalu inilah yang menyebabkan dia bisa masuk ke dalam pasal ketiga, yaitu rekor di mana dia KKR dengan 5 kata singkat khotbah tapi bisa mempertobatkan 120.000 jiwa dan seterusnya. So kita biasanya melihatnya seperti itu. Saya rasa semua dari kita nggak ada yang lihat yang lain kali ya, paling nggak secara umum gitu. Tapi inilah yang mungkin jadi kejutannya di bagian ini gitu ya. Karena kisahnya nggak berhenti di pasal ketiga. Seandainya kisahnya berhenti di pasal ketiga, mungkin memang benar gambarannya seperti itu. Masalahnya adalah kalau saudara perhatikan gambaran terakhirnya diri Yunus di pasal 4, itu kita agak bisa mempertanyakan apakah itu lebih baik dibandingkan gambarannya dia pasal 1, atau bahkan lebih parah bahkan. Misalnya ya saudara-saudara, ada banyak perdebatan. Kalau saudara ingat waktu di pasal 1, ketika Yunus itu minta dirinya dilempar ke laut oleh para nelayan, kita mendebak-nebak kan ya. Ini ada 2 kemungkinan nih. Dia pertama bisa, inilah poin di mana dia mulai bertobat. Poin di mana dia mulai menyadari dia salah. Poin di mana dia mulai mengambil tanggung jawab lah atas tindakannya selama ini gitu kan ya. Jadi dia mau mengorbankan dirinya demi keselamatan para pelaut. Itu kemungkinan yang pertama. Ada kemungkinan kedua kan saudara ya. Yaitu kemungkinan keduanya adalah ini justru langkah pemberontakan Yunus yang paling ultimat. Yaitu dia tahu sekarang kalau kabur ke Tarsis nggak lagi bisa, ada satu cara lain yang terakhir untuk memastikan Tuhan nggak bakal bisa memaksa dia ke Niniwe. Yaitu mati. Nah lucunya adalah ada banyak orang yang berdebat soal 2 kemungkinan ini gitu ya. Dan saya rasa saudara nggak bisa menemukan di pasal 1 apakah kalimat finalnya itu ke salah satu. Itu dibiarkan secara ambigu oleh sang penulis. Kita nggak tahu motivasi dia dibalik minta seperti itu apa. Yang oke tadi, yang positif tadi, mengambil tanggung jawab, atau sebenarnya malah pengen benar-benar mati supaya dia nggak usah pergi ke Niniwe sekalian. Kita nggak tahu ini. Kita nggak bisa lihat itu di pasal 1. Itu sengaja dibiarkan ambigu menurut saya. Tapi waktu saudara masuk ke pasal 4, apa yang terjadi saudara? Di pasal 4, apa yang ambigu di pasal 1 itu jadi eksplisit di pasal 4. Yaitu apa? Yaitu Yunus benar-benar ngomong di pasal 4 ayat 3, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Lebih baik aku mati daripada harus melihat terus Niniwe yang bertobat ini. So, saudara bisa lihat ya, apakah ini gambarannya somehow di pasal 4 itu lebih baik daripada pasal 1? Mungkin kita boleh bilang justru lebih parah actually. Iya kan ya? Karena apa yang tadinya ambigu, sekarang jadi eksplisit sekarang. Ini sebenarnya satu cara sastrawi yang sangat jelas untuk menunjukkan Yunus di pasal 4 ini nggak lebih baik, bahkan lebih parah, mungkin lebih keras hati, lebih memberontak dibandingkan di pasal 1. Kalau kita melihatnya kayak gini, maka kita mulai bingung. Jadi pasal 2 sama pasal 3 itu gimana ya? Kok bisa Nabi Tuhan tuh sudah bertobat, sudah naik ke atas, sudah menginjili, sudah taat sama firman Tuhan, segala macam, lalu habis itu balik lebih hancur lagi gitu. Apakah benar seperti ini? Jadi benar-benar naik terus turun jatuh lebih parah lagi, atau mungkin kita perlu mengevaluasi ulang pendapat kita mengenai pasal 2 dan pasal 3. Jangan-jangan pasal 2 dan pasal 3 itu tidak sepositif yang kita kira. Nah, saudara, kita bakal coba lihat pasal 3 di pertemuan berikutnya gitu kan ya. Hari ini kita fokus ke pasal kedua dulu, saudara ya. Jadi, poin hari ini adalah kita mau coba lihat apakah jangan-jangan malah sebenarnya pasal 2 dan pasal 3 itu, khususnya pasal 2 hari ini, itu bukanlah kisah mengenai nabi yang bertobat, tetapi justru mengenai nabi yang pura-pura bertobat. Oke? Sampai sini ada semua jelaskan ya? Oke, good. So, kita hari ini akan lihat Mazmurnya Yunus. Nah, hal yang pertama yang saya pengen establish dulu di antara saudara di sini adalah bahwa waktu kita melihat doa atau Mazmur Yunus ini adalah doa Mazmur yang sangat beres. Sangat oke.
Beres dalam arti Mazmur ini mengikuti struktur dan kosakata yang ortodoks. Ini Mazmur yang jelas sekali koneksinya dengan pola-pola dalam Mazmur yang lain. Bukan cuma dalam strukturnya, tapi juga dalam kosakatanya. Kita akan coba lihat. Misalnya ini, kita bisa coba bandingkan seluruh Mazmur ini dengan Mazmur-Mazmur di tempat lain. Ini mulai dari doanya kan ya, di ayat kedua kan ya. Saudara bisa lihat. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Dan saudara bisa lihat ini mirip banget dengan Mazmur 18 ayat 7a. Oke, saudara, saya nggak perlu bacakan ya. Saudara lihat aja bentar, saya biarin sedikit jalan. Supaya saudara bisa lihat kira-kira miripnya di mana. Oke, mirip kan ya? Oke, udah boleh lanjut. Sekarang ayat 3. Oke, ini doanya Yunus. Setelah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Terus mirip banget dengan Mazmur 42 ayat 8. Saya mungkin bacain aja kali ya, karena mungkin somebody ada yang cuma bisa dengar atau gimana. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Mirip banget kan ya. Oke. Lalu ayat 4. Yunus 2 ayat 4. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Ini mirip sekali dengan Mazmur 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Mirip banget ya. Lalu mirip juga dengan Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan kau. Ada tema bait yang kudus dan sebagainya kan ya. Oke. Nggak sama persis, tapi sekali lagi kita bisa melihat ada referensi-referensinya yang jelas sekali. Ayat 5. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Mirip banget dengan Mazmur 18 ayat 5-6. Tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ini juga mirip banget dengan Mazmur 16 ayat 3. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Saudara bisa lihat lah ya, bahwa isi daripada Mazmur ini itu sangat-sangat dekat sekali dengan pola, struktur, dan kosakata bagaimana Mazmur-Mazmur itu ditulis dalam Perjanjian Lama. Oke, lanjut lagi ayat 6. Di dasar gunung-gunung, ya itu sebenarnya bagian dari kalimat yang sebelumnya. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Lalu ini mirip dengan Mazmur 30 ayat 4. Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Lalu ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Ini mirip dengan Mazmur 18 ayat 7b. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Oke, nggak kecepatan kan ya? Ya nanti bisa ulang lagi kalau saudara mau gitu ya. Oke. Lalu ayat 8 saya sengaja lewatin, bukan karena nggak ada referensinya, tapi karena saya mau keep itu buat poin nanti gitu ya. Tapi tenang saudara, ada kok. Cuma saya nggak kasih lihat sekarang gitu ya. Ayat 9 dulu, ayat terakhir daripada doa Yunus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara perhatiin itu keselamatan adalah dari Tuhan. Mirip banget dengan Mazmur 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan. Sebenarnya di situ deliverance, which is kita bisa terjemahkan sebagai keselamatan. Dari Tuhan datang keselamatan, berkatmu atas umatmu. Dan yang menarik juga adalah Mazmur 3 ayat 9 ini juga adalah ending daripada Mazmur tersebut. Jadi ini sekali lagi bukan cuma mirip kosakata doang, tapi juga secara struktur sangat mirip kan ya, dengan Mazmur-Mazmur yang saudara lihat dalam Alkitab. Jadi intinya saudara adalah bagi kita dan especially bagi para pembaca pertamanya, semua tulisan Yunus di sini itu akan bersifat sangat familiar. Ketika orang Israel membaca bagian ini saudara, mereka akan ngangguk-ngangguk dan bilang, ya memang ini Mazmur Tulen, strukturnya mirip, kosakatanya pas banget kok, gitu kan ya. Oke, nah ini poin yang penting yang kita akan kembali lagi saudara ya. Tapi saudara perlu ingat di sini intinya adalah Mazmur ini adalah Mazmur yang actually sangat oke saudara, sangat beres. Problemnya itu mulai muncul ketika kita mulai melihat bukan cuma apa yang ditulis, tapi apa yang tidak tertulis dalam Mazmur tersebut.
Tahu dari mana ada sesuatu yang harus tetap tulis tapi nggak tertulis? Ya itu sekali lagi saudara, dengan dibandingkan dengan Mazmur-Mazmur dalam perjanjian lama. Saudara tadi lihat kan ya, waktu saudara lihat Mazmur ini, itu seperti sengaja banget bikin Mazmur yang bukan orisinil gitu kalau kita mau bilang. Tapi Mazmur yang sengaja banget waktu kita lihat, kita bisa tahu, oh ini bait dari A Mighty Fortress is Our God, dia pakai di sini. Oh ini bait dari How Great Thou Art. Oh ini bait dari Great is Thy Faithfulness. Ini masuk semua. Dan saudara langsung mengkaitkan lagu yang Yunus dengan buku lagu saudara. Lalu saudara mungkin mulai membuka-buka buku lagu tersebut. Lalu saudara mulai menemukan sesuatu yang aneh. Karena ada hal-hal yang ditulis dalam buku lagu tersebut yang mirip banget memang. Tapi juga ada hal-hal yang ditulis dalam buku lagu tersebut yang sangat beda dengan apa yang tertulis di sini. Ada hal-hal dalam buku lagu yang harusnya muncul, malah nggak muncul dalam Mazmurnya Yunus. Saudara kira-kira ngerti ya? Nah apa itu? Yang pertama saudara, kita bisa melihat satu hal yang pertama mulai kayak gini. Kira-kira saudara ya, kalau saudara melihat Mazmurnya Yunus, saudara akan aduh spoiler, udah ketahuan judulnya. Itu Mazmur apa saudara? Ya udah ketahuan, itu Mazmur rasa syukur gitu kan ya. Mazmur kita disebut dengan Mazmur Thanksgiving. Nah saudara, Mazmur Thanksgiving itu biasanya ya itu kan ya, Mazmur bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyelamatkan dari kesukaran. Dalam kasus Yunus, Tuhan menyelamatkan dia dari kematian dari air, kematian tenggelam. Jadi dia bersukacita, dia bersyukur kepada Tuhan. Kira-kira kan seperti itu kan ya. Nah coba kita lihat satu aja contoh daripada Mazmur Thanksgiving dalam Alkitab ini dari Mazmur 116 ayat 3-5. Coba saudara lihat, mirip kan ya, ini salah satu bagian dari kita kutip actually. Mirip kan ya, tali-tali maut telah meliti aku, gentaran dunia orang mati menimpa aku, kesukaan kedukaan, tapi aku menyuruhkan nama Tuhan, ya Tuhan luputkanlah kiranya aku. Lalu ada apa itu yang saya bold? Ada bagian mengenai deskripsi karakter Tuhan. Saudara, kalau saudara meneliti mengenai Mazmur Thanksgiving di dalam Alkitab, atau Mazmur-Mazmur yang bergumul dengan banyak penderitaan dan kesukaran, salah satu hal yang saudara akan temukan adalah bahwa Mazmur-Mazmur tersebut itu akan sangat cepat atau paling tidak di belakang, itu mengalihkan pandangan mereka dari situasi diri yang sulit kepada karakter Allah yang agung. Ini namanya Mazmur yang God-centered, ya kan ya? Mazmur yang gak cuma ngomongin mengenai diri, tapi membicarakan mengenai karakter Allah. Ini satu hal yang sangat penting actually saudara di dalam literatur Alkitab kan ya, khususnya dalam literatur doa dan sebagainya. Yaitu saudara itu lihat misalnya dalam surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaatnya, itu ada poin yang menarik kan ya, saya pernah bahasnya di dalam persekutuan doa. Yaitu dia dalam surat-surat ke jemaatnya, dia itu biasa menuliskan, aku selalu berdoa bagimu, aku berdoa ini buatmu. Dan ini itu apa saudara? Yang menarik saudara adalah sekali lagi bukan cuma apa yang tertulis, tapi apa yang tidak tertulis. Yaitu Paulus itu tahu bahwa jemaat yang dia tulisin surat, itu semuanya, hampir semuanya itu dalam satu bentuk dan lain, sedang ada dalam bentuk persekusi. Mereka sedang dipersekusi oleh Romawi atau oleh orang Yahudi. Mereka dalam kesukaran, mereka dalam kesulitan. Tapi satu hal yang menarik saudara nggak pernah temukan Paulus katakan dia berdoa supaya ada kaisar baru yang lebih bagus, supaya pemilu aman, supaya segala macam kayak gitu. Gak pernah saudara. Dia selalu berdoanya misalnya di Efesus 1 ayat 16. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Dengan kata lain, saudara lihat, ini kayak semacam kita, ini kan ya, semacam kita lihat saudara, Paulus gak pernah berdoa mengenai situasi kondisi masyarakat pada zaman itu. Dia gak pernah bilang, aduh kamu kesian ya semua orang, kamu mesti kamu mesti dirubah situasinya, kamu yang miskin boleh jadi kaya, kamu yang sakit boleh sembuh, atau enggak saudara. Dia selalu ngomong yang paling penting adalah mengenal karakter Allah. Siapa dia? Itu yang kamu paling perlu tahu. Saudara, inilah yang saudara lihat dalam Mazmur. Ketika mereka bergumul dengan kesulitan mereka masing-masing, of course mereka ada ngomelnya. Of course mereka ada minta Tuhan merubah. Tapi yang saudara lihat dalam kitab Mazmur adalah berkali-kali mereka ketika mereka ngomel, mereka langsung beralih dengan cepat ke arah karakter Allah. Siapa itu Allah?
Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tapi selamatkannya aku. Dan itu yang membuat dia bisa mengatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Itulah kuncinya daripada ketenangan hati orang umat Allah, kalau kita mau bilang. Ini mirip kayak kritikan terhadap banyak lagu kontemporer hari ini kan ya. Secara umum sangat syarat dengan bahasa ekspresi diri. Tetapi hampir nggak ada pengenalan karakter Allah di baliknya kan. Sekali lagi saudara, satu lagu yang saya paling sering jadiin contoh gitu ya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Ya, terus saudara ingatkannya sisa kata-katanya apa? Ada nggak mengenai siapa yang disenangin? Kenapa kita perlu menyenangkan dia? Apa yang dia telah lakukan sehingga kita perlu menyenangkan dia? Dan saudara baru tahu ada something yang bolong di sini kan ya. Dan inilah yang kita lihat di dalam doanya Yunus, saudara, in some sense. Jenius ya penulisnya, saudara ya. Mengatakan sesuatu justru dengan tidak mengatakan sesuatu, gitu kan ya. Dan lebih lagi, saudara, kita cukup yakin ini bukan kebetulan, tapi ini benar-benar satu hal yang disengaja oleh penulis kitab Yunus. Karena bagi orang Yahudi yang benar-benar mengenal Mazmur mereka, saudara, mereka kan di satu sisi, sekali lagi, waktu mereka melihat Mazmur Yunus, mereka kan mengatakan di satu sisi, oke juga Mazmurnya, gitu kan ya. Dan lalu mereka akan mulai bertanya-tanya, tapi kok tumben ya nggak muncul barang ini yang biasanya muncul, yaitu deskripsi karakter Allah. Saudara tahu satu hal, ini sengaja, karena kebolongan ini itu belakangan ditambal oleh penulis kitab Yunus. Tapi saudara perhatikan bagaimana penulis kitab Yunus menambelnya. Munculnya di kapan saudara? Munculnya adalah di pasal 4 ayat 2. Pasal 4 sekali lagi ya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itu sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. By the way, saudara balik lagi, kalau saudara mau lihat, mirip ya? Mirip ya? Kenapa mirip? Karena ini sama-sama bersumber pada formulasi yang datang dari Musa, di dalam kejadian yang sangat terkenal itu di Keluaran 34. Deklarasi mengenai sifat dan karakter Allah. Ini adalah satu ayat yang sangat-sangat terkenal dalam literatur orang Israel. Dan untuk menemukan barang ini nggak muncul di Mazmur dan muncul di pasal 4, itu satu hal yang akan langsung kita tahu itu sengaja. Dan yang lebih menarik lagi, saudara, adalah saudara coba lihat, ini bukan cuma ditambal, saudara. Ini bukan cuma ditambal belakangan, kayak nyusul gitu ya. Tapi saudara sekali lagi coba perhatikan bagaimana Yunus mengkalimatkan penambelan ini. Dalam konteks apa kalimat ini muncul? Saudara, kalau saudara kembali ke dalam Mazmur atau bagian-bagian di Alkitab lain yang sedang mau mengatakan kalimat itu, deskripsi mengenai karakter Allah yang maha pengasih dan penyayang dan segala macam, itu mereka biasanya sedang melakukannya, termasuk si Musa sendiri, saudara, misalnya gitu kan ya. Itu ketika apa, saudara? Ketika mereka sedang berhadapan dengan kemungkinan untuk bangsa Israel itu dihukum. Atau misalnya juga kemungkinan akan penghukuman bagi bangsa-bangsa lain. Seperti misalnya Abraham, waktu dia melihat Allah akan menghukum Sodom dan Gomora. Lalu mereka mengucapkan kalimat ini, Tuhan, jangan, kamu itu pengasih dan penyayang, kamu itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mereka melakukan ini untuk dengan maksud menahan Allah memberikan penghukuman. Iya kan ya? Saudara lihat, Yunus melakukannya untuk tujuan apa? Yunus mengatakan kalimat ini justru dalam konteks dia menolak Allah yang telah memberikan bukan penghukuman tapi kasih, belas kasihan bagi Niniwe, saudara. Saudara nggak bisa, saudara harus ketawa kan ya. Lihat kayak ini ironis banget, saudara ngerti maksudnya kan ya? Halo, iya ngerti kan ya? Oke, saya nggak tahan harus ketawa, saudara. Saya ini konyol banget kan ya? Saudara ngerti kan sekali lagi? Saya jadi nggak yakin ini. Musa dan orang-orang lain menggunakan ini konteksnya adalah ketika Tuhan ngamuk gitu kan ya. Gue mau bunuh ini semua orang gitu ya. Tuhan jangan, kau maha pengasih dan penyayang segala gitu kan ya. Lalu yang Yunus adalah Tuhan, aku mau memberikan belas kasihan bagi Niniwe. Dan lalu Yunus
Itu kan Tuhan, gue udah tahu lu memang orang yang kayak gitu. Lu memang pengasih dan penyayang dan segala. Wah ini kacau kebalik banget saudara. Saudara ngerti kan ya? Ini luar biasa cara si penulis itu bukan cuma membuat kita jadi bingung kenapa bisa bagian ini gak muncul di Mazmurnya. Membuat kita langsung bertanya-tanya ini ada something wrong dengan Mazmurnya. Tapi saudara bagaimana ketika itu akhirnya ditambel. Itu ya ampun, ini parodi banget, ini bukan nabi, ini bina atau apa, kebalikannya persis lah gitu kira-kira seperti itu. Oke, jelas ya? Oke, good. Nah kembali ke Mazmurnya saudara. Enggak berarti dalam doanya Yunus itu enggak ada sama sekali referensi kepada diri Tuhan dan karakter Tuhan. Ada saudara, ada satu. Yaitu mengenai kedaulatan Tuhan. Saudara itu di ayat ketiga. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu kau terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, gitu kan ya. Dan ini of course adalah satu statement mengenai kedaulatan Tuhan, kita bisa bacanya secara positif gitu kan ya. Dan inilah jenius sekali lagi penulisnya, karena penulisnya itu bikin kasih kita itu ayat-ayat, tulisan-tulisan yang ambigu, yang kita itu bisa baca dua arah. Di satu sisi sekali lagi, ini adalah satu formulasi yang memang tepat, ini satu hal yang jelas. Ini didukung oleh kitab Yunus itu sendiri. Karena di kitab Yunus pasal 1 ayat 4 mengatakan angin besar itu gara-gara siapa? Badai besar itu Tuhan lah yang menurunkan angin ribut itu kan ya. Lalu waktu ikan besar itu menelan Yunus itu gara-gara siapa? Atas penentuan Tuhan lah ikan itu menelan Yunus. So ini didukung oleh data daripada kitab Yunus sendiri. So nggak ada masalah dengan ini. Secara doktrinalnya sangat tepat kan ya. Allah memang berdaulat dan dari dialah semua itu. Dan kita tahu, kita nggak bakal menolak banget. Tapi saudara juga tahu, sama seperti saya tahu, doktrin ini adalah doktrin yang sangat gampang disalahgunakan. Dan actually saudara, cara salah penggunaannya sudah ada di Alkitab. Sangat paling awal itu ada di Kejadian 3. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi 2.000 buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Dan saudara lihat kan ya, bagi sekali lagi orang-orang Ibrani pembaca pertamanya yang sangat mengenal Alkitab mereka kan kebingungan, ini maksudnya yang mana? Ini jenius banget saudara, amazing banget ini si penulisnya ya. Oke, lanjut. Problem berikutnya. Kalau tadi kita katakan bahwa karakter Tuhan itu seperti nggak muncul di dalam Mazmur Yunus, maka ada karakter seseorang lain yang muncul dalam Mazmurnya Yunus. Siapa itu saudara? Yaitu karakternya dia sendiri. Karakter Yunus. Seorang Mazmur ini problem yang berikutnya adalah memperlihatkan sifat self-righteousnya Yunus. Memperlihatkan bagaimana Yunus itu punya superiority kompleks terhadap orang-orang kafir. Ini jelas-jelas nyata banget dalam Mazmur ini saudara. Jangan lupa ya sekali lagi saudara ya, bahwa dalam pasal 1 yang kita udah bahas itu, salah satu ironi yang terus muncul adalah perbandingan antara Yunus versus para nelayan kafir. Iya kan ya? Ini ironis banget. Karena sekali lagi Nabi Allah itu harusnya sangat tinggi, sangat integritas, sangat bermoral, sangat baik, whatever lah gitu ya. Dan pelaut, udah gitu kafir gitu ya. Pelaut, udah gitu kafir. Ya tau lah ya kira-kira stereotipnya pelaut kayak apa gitu kan ya. Dan kita ekspektasinya itu apa, tapi ternyata yang terjadi adalah dalam setiap kasus Nabi Allah kalah dan pelaut kafir selalu menang. Pertama, nelayan sangat peka mengenali bahaya badai. Yunus bobo. Dengan kata lain, nelayan itu nyambung dengan realita. Alert. Yunus terputus dari realita. Literally dia hidup dalam mimpi karena dia tidur. Yang kedua, para pelaut mengusahakan kebaikan bagi semua orang. Dengan cara apa? Buang kargo, buang bisnis. Dengan cara berdoa kepada Allah mereka masing-masing. Jadi secara material maupun spiritual. Nabi Allah, oke lah, gak punya miskin gitu ya. Gak bisa korban apa-apa secara duit. Berdoa gak? Enggak juga gitu ya. Yang berikutnya, ketiga, bukannya Nabi yang ngingetin orang untuk berdoa. Di sini malah Nabi diingatkan orang untuk berdoa. Diingatkan oleh pemimpin dari para pelaut, nahkoda. Keempat, setelah mereka buang undi dan menemukan Yunus yang kena undi, mereka nggak langsung teriak-teriak sambil bawa obor lalu ganyang Yunus rame-rame. Tapi mereka bertanya dulu kepada Yunus baik-baik, siap mendengar penjelasan Yunus, dan nggak main hakim sendiri panik mengambil keputusan. Kelima, dan setelah Yunus kasih tahu memang saya biang keroknya, dan lalu dia kasih solusi untuk lempar dia ke laut, para pelaut nggak langsung terima. Mereka terlebih dahulu berusaha mati-matian mendayung kapal. Setelah mereka kehabisan akal dan tenaga, barulah mereka menerima usulan Yunus. Keenam, itu pun dengan terlebih dahulu minta izin berdoa kepada Allahnya Yunus.
Sekali lagi doa pertama kepada Yahweh dalam kitab ini datang bukan dari Nabi Allah, tetapi dari pelaut kafir. Dan lebih lagi yang kita bisa bandingkan adalah waktu Yunus mengeluarkan solusi untuk melempar dia ke laut, Yunus nggak pakai berdoa dulu. Jadi saudara bisa lihat dengan jelas bahwa pasal 1 ini syarat banget dengan ironi antara para pelaut kafir yang ternyata begitu hebat, begitu peka, begitu sensitif hatinya, habis itu mereka bertobat dan sebagainya gitu kan ya. Versus Nabi Allah yang parah banget hancur. Saudara lihat dalam doa Yunus, dalam Mazmur Yunus, tidak ada sama sekali membicarakan mengenai para pelaut. Yang ada adalah dia membicarakan mengenai satu golongan orang lain yang dia anggap lebih rendah daripada dia. Yaitu mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, orang kafir dengan kata lain. Mereka lah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dan saya nggak kasih ini saudara perbandingan dengan Mazmur karena saya mau kasih di sini. By the way sekali lagi saudara ya, jangan saudara salah pikir. Pola ini pun adalah pola yang muncul dalam doa yang ortodoks. Misalnya di Mazmur 69 ayat 13-14 saudara bisa lihat ada juga kayak gitu kan ya polanya. Mereka gini, tetapi aku begini. So polanya sendiri nggak salah saudara. Doanya sendiri nggak salah. Kita lihat itu ada dalam kitab Mazmur juga. Tetapi saudara lihat sekali lagi kan ya, bagaimana penulis dengan jenius saudara memakai bentuk-bentuk yang ya memang lulus ujian doktrin kalau kita mau bilang gitu ya. Lulus batas tes ambang ortodoksi kalau kita mau bilang. Struktur dan kosakatanya itu mengikuti para Mazmur. Tetapi saudara waktu saudara lihat konteks daripada apa yang terjadi pada Yunus, saudara mau nggak mau saudara harus melihat ada something yang lebih di sini. Ada something yang kurang kalau kita mau bilang di sini, karena bukan lebih sih, actually benar kurang kan ya. Yang lebih ironik lagi, saudara, lebih ironis lagi, saudara coba lihat itu doanya Yunus, dia mengatakan di ayat 9 apa? Saya ada ininya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar. Siapa yang actually baru ditulis melakukan hal ini, saudara? Ini bukan kebetulan kan? Ya nggak sih? Para pelaut lah itu yang mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar bagi Tuhan. Lalu Yunus, para pelaut yang berdoa, Yunus nggak berdoa. Para pelaut yang mempersembahkan korban dan memberikan nazar bagi Tuhan. Yunus ngaku-ngaku dia akan mempersembahkan korban dan bernazar bagi Tuhan. Saudara ini bagian yang ya sekali lagi laughter track itu muncul kan ya. Gila yang bener aja ini nabi hancur banget gitu sebenarnya. Dan kalau kita mau lebih jauh lagi saudara ya, kalau kita mau memandang doa ini dengan mata yang lebih sinis lagi, saudara bahkan bisa bilang mengatakan seperti ini. Saudara perhatikan janjinya Yunus itu apa? Mempersembahkan korban dan mengikrarkan nazar gitu kan ya. Dan saudara lihat di ayat-ayat sebelumnya dalam doanya dia ada berkali-kali ngomong, 2 kali actually, ngomong mengenai melihat baitmu yang kudus. Itu semua tindakan yang asosiasinya kemana saudara? Ke Yerusalem kan. Jadi berarti Yunus berdoa kayak gini, Tuhan aku akan berjanji akan melakukan sesuatu yang hanya aku bisa lakukan kalau aku pulang Tuhan. Saudara ngerti kan ya ceritanya kan ya? Dia sedang dibawa untuk ke Niniwe gitu maksudnya. Even dalam perjalanan ini pun janjinya itu ada pesan terselubung untuk dia itu kepengen kembali ke markas besar dan bukan meneruskan panggilannya ke dalam Niniwe. Ini ya waktu saya research ini saudara saya nggak mungkin guling-guling di lantai lah ya saudara. Maksudnya ini pengen ngakak nggak sih ngeliat semua ini gitu sih. Ini benar kagum saudara bagaimana bagaimana Roh Kudus actually membimbing penulis kitab Yunus ya. Sampai dia dengan begitu jeniusnya itu bisa di satu sisi sekali lagi kasih kalimat-kalimat Mazmur yang begitu ortodoks. Kalau kita cuma lihat sekali lewat doang saudara, sekali 2 kali, kita nggak bakal nyadar ada something wrong. Tapi saudara lihat ketika kita invest waktu untuk membaca Alkitab, kita baru menemukan kayak beginian. Ini nanti kita akan ngomong sedikit lagi di belakangnya. Tapi sekarang kita maju ke dalam poin terakhir dari pembahasan Mazmur ini. Ini adalah poin yang terakhir, singkat aja. Tapi ini mungkin adalah kesalahan atau kebolongan yang paling menohok daripada Mazmur Yunus. Yaitu sekali lagi Mazmur ini, Mazmur apa saudara? Thanksgiving kan ya. Harusnya Yunus mengucapkan Mazmur apa?
Yunus salah genre, bener nggak? Saudara kalau baca Mazmur 1 dan saudara Yunus, kira-kira saudara harusnya menuliskan Mazmur apa, saudara? Saudara harusnya berdoa jenis tipe apa? Pengakuan dosa kan ya, dan saya sudah kasih spoilernya, jadi saudara langsung jawab dong gitu kan ya. Oke. Saudara lihat ini yang bolong paling besar saudara ya. Yunus salah genre. Saudara lihat dalam seluruh doa Yunus ayat 2 sampai ayat 9 tidak ada satupun kalimat pengakuan dosa saudara. Enggak ada satupun kalimat pertobatan. Meskipun semua yang terjadi di pasal 1 itu sangat jelas mengindikasikan ini yang harusnya terjadi. Coba saudara lihat ini ya, kalimat-kalimat contoh-contoh daripada Mazmur-Mazmur yang lain mengenai kalimat-kalimat pertobatan. Dan saudara akan lihat, benar-benar lihat betapa bolongnya Mazmur Yunus. Ada nggak kalimat-kalimat seperti itu? Nggak ada. Ada nggak kalimat-kalimat seperti itu? Nggak ada. Ada nggak kalimat seperti itu? Ini menarik saudara, karena ini Mazmur yang berbicara mengenai motif air juga kan ya. Oke, so ini ada Mazmur yang berteriak dari kesesakan juga, dari ayat ketiga dan ayat kedua ya saudara bisa lihat kan ya. Tapi saudara lihat di ayat ke-6 ya, ada pengakuan juga. So nggak masalah, kok ada bukti bahwa ada Mazmur lain, ada lagu lain yang mengkombinasi dua hal itu kok. Jadi harusnya Yunus nggak bakal ada kesulitan harusnya untuk mengubah Mazmur yang ada pengakuan dosanya. Tapi saudara lihat jelas banget tidak ada, saudara. Tidak ada sama sekali. Saudara ini kalau kita combine pengertian yang kita baru bahas dengan pengertian waktu kita bahas soal Yunus itu menganggap dirinya lebih tinggi dibandingkan orang-orang kafir dan sebagainya, saudara, ini berarti satu hal kan ya? Berarti Yunus itu sekali lagi sangat peka untuk mengutuki pemberhalaan daripada orang-orang kafir, tetapi dia sendiri gagal untuk mengenali ketidaktaatannya itu adalah suatu bentuk penyembahan berhala juga. Karena kalau saudara lihat di dalam teologi kitab Samuel, ini juga salah satu tema yang muncul sekali dalam literatur kenabian, yaitu coba saudara lihat itu kalimatnya di ayat 23, sebab pendurhakaan, rebellion ya, pemberontakan itu terjemahannya mungkin lebih tepat, adalah sama seperti dosa bertendung, dan kedegilan, insubordination, ketidaktaatan, adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Saudara, ini disengaja banget. Ini sangat disengaja banget bahwa Yunus di satu sisi mengutuki penyembahan berhala orang-orang kafir, tetapi dia gagal untuk mengenali penyembahan berhala yang dia sedang lakukan dengan cara tidak taat kepada Allah. Saudara, conclusionnya adalah berarti kita melihat ternyata Mazmur ini, Mazmur pasal kedua daripada Yunus ini sama sekali nggak bisa dipakai sebagai tanda atau bukti bahwa Yunus itu somehow mengalami perubahan hati atau perubahan arah hati atau pembalikan dari antara pasal 1 ke pasal 2. Bagaimana dengan pasal 3? Nah, kita akan lihat itu di pertemuan berikutnya. Tapi saudara at least bisa lihat itu sekarang kan ya. Nah, saudara mungkin di sini langsung bertanya, kenapa harus pakai cara seperti ini ya? Sekali lagi, mungkin saudara langsung protes dan saudara akan mengatakan, bikin kita salah ngerti Mazmur ini bertahun-tahun kan ya. Karena caranya itu ambigu. Caranya itu nggak langsung dengan jelas mengatakan. Kenapa nggak langsung dari awal aja gitu loh, dikatakan Yunus ini munafik ya doanya ya. Kenapa harus pakai cara yang kayak gini yang saudara mungkin sekarang, gila gue dan ini mungkin kalimat saya juga saudara, saya dari dulu ngertinya ini Mazmur yang oke gitu maksudnya. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi lain begini gitu kan ya? Kenapa harus pakai cara, maafkan, setengah tipu-tipu kayak begini? Kenapa nggak langsung kasih tahu dari awal? Oke lah, kalau saudara mau protes seperti itu, saya akan ngomong kayak gini. Next time saudara nonton film yang ada surprise endingnya, saya nonton dulu ya buat saudara ya. Habis itu saya kasih tahu dulu saudara, surprise endingnya apa. Saya ceritain dulu endingnya ke saudara apa, supaya saudara nggak kesel. Saudara ngerti kan ya? Saudara penulis kitab Yunus itu sengaja justru pakai cara ini. Karena cara inilah cara yang paling tepat sekali lagi untuk membongkar kita. Sekali lagi untuk membalikan meja di depan kita. Untuk menyadarkan kepada kita itu bukan jendela tetapi cermin. Siapa itu Yunus saudara? Itulah bangsa Israel yang berkali-kali dituduh oleh Tuhan melalui para nabi. Aku benci dengan ibadahmu yang palsu itu.
Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dan anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing-kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukamu. Bahkan sekalipun kamu sekali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Atau versi yang lebih singkat, juga dari Yesaya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, ini salah satu yang sekali lagi ada dalam kitab para nabi. Dan sekali lagi kita dari kemarin, dari pertemuan pertama kita ngomong berkali-kali bahwa kitab Yunus adalah kisah bangsa Israel, kebejatan-kebejatan bangsa Israel yang dikompresikan dalam diri seorang Yunus. Dengan kata lain, saudara, kenapa penulis kitab Yunus harus pakai cara seperti ini? Well, karena dia mau mengkritik, dia mau membongkar kemunafikan daripada ibadah orang Israel. Cara apa yang lebih baik selain dengan bikin mazmur palsu yang orang Israel waktu baca, mereka pikir ini mazmur yang asli. Lalu habis itu dibongkar balikannya. Nggak usah penulisnya sendiri, saudara. Dengan sendirinya, dengan semakin kita belajar mengenai firman Tuhan, dengan sendiri kita akan semakin melihat ada something yang salah dengan mazmur ini. Dan belakangan kita baru sadar, kita baru nyadar, siapa itu Yunus, saudara? Apa buktinya Yunus itu kita? Apa buktinya kita melakukan kesalahan yang Yunus lakukan? Karena kita juga gak mengenali mazmur ini sebagai mazmur yang palsu. Karena selama ini saudara dan saya, saudara, kita mengira bahwa ini benar-benar turning point asli dalam hidup Yunus. Jangan-jangan saudara, seperti itulah turning point dalam hidup kita. Jangan-jangan seperti inilah mazmur-mazmur dalam hidup kita. Jangan-jangan seperti itulah pertobatan-pertobatan saudara dan saya, saudara. Nggak heran Allah berkata kepada umatnya, kesalehanmu itu seperti kain kotor. Ini mengerikan, saudara. Dari tadi kita ketawa habis-habisan ngelihat Yunus yang hancur-hancuran gitu kan ya. Dan sekali lagi, penulis kitab Yunus, balik itu, ini cermin bukan jendela. Ini cermin, ini kamu. Dan kita terhenyak. Dan kita mau gak mau harus menghadapi fakta. Saudara lihat kan ya. Kenapa harus pakai cara seperti ini, saudara? Kenapa gak tulis saja dosamu ini, dosamu ini, dosamu. Karena kita gak bakal mau menghadapi itu. Saudara, satu penghiburan ya. Maksudnya saya gak bisa membiarkan saudara terus dalam mau cambuk-cambuk diri gitu kan ya. Gak mungkin gitu. Saudara, penghiburannya adalah saudara harus tahu bahwa, ini kalimat yang penting, alasan dibalik Roh Kudus membimbing penulis Yunus untuk menuliskan mazmur pertobatan yang palsu adalah justru untuk membawa umatnya ke dalam pertobatan yang asli. Saya saudara, alasan Roh Kudus membimbing penulis kitab Yunus untuk menuliskan mazmur pertobatan yang palsu yang kita kira asli adalah supaya kita menyadari apa yang kita sama ini kita asli dalam hidup kita itu mungkin palsu, dan dengan demikian kita dibawa ke dalam pertobatan yang asli. Itu penghiburannya, saudara. Saudara lihat betapa Allah itu sangat berkomitmen terhadap pertobatan kita, keaslian kita. Ini satu berita yang baik, berita yang buruk juga, tapi berita yang baik juga. Ini gospel, saudara. Gospel selalu kayak gitu kan ya. Injil selalu ada berita buruknya dan berita baik yang keluar ketika saudara mengamini berita buruk itu. Iya toh? Tuhan datang ke dunia. Berita baik, berita buruk, saudara. Karena itu berarti itu menyatakan satu hal. Kenapa dia mesti turun ke dunia? Karena kita sama sekali nggak sanggup untuk naik ke dia. Itu sebabnya dia harus turun. Kabar berita baik Injil itu baru jadi berita baik ketika ini, saudara. Ketika saudara menyadari saya itu benar-benar saking hancurnya. Saya itu tidak akan mungkin naik sedikit pun, seinci pun kepada Tuhan. Itu sebabnya dia yang harus turun menemui saya. Tapi berikutnya ada kabar baik kan ya. Itu dia mau menemui saya yang gak bisa naik seinci pun ini. Itu Injil, saudara. Injil selalu ada dua belah pedang seperti ini kan ya. Nah, saudara, itu poin yang konklusi yang pertama gitu kan ya, yang kita bisa lihat di bagian ini.
Poin yang kedua yang kita mungkin tanyakan adalah, jadi kenapa Tuhan tetap menyelamatkan Yunus pada akhirnya? Well, pertama Yunus itu diselamatkan, kita perlu lihat caranya itu sangat jijai benar ya. Ya kan ya, dia diselamatkan dengan cara ditelan lalu dimuntahin gitu kan ya. Dan saudara tahu di Alkitab itu ada 9 kali pakai kata muntah selain tempat ini. Dan nuansanya itu selalu negatif saudara. Selalu negatif. Oke? Nggak pernah nggak negatif ya. Dan satu profesor Old Testament dari Westminster, Stephen Coleman yang pernah datang ke kita, itu bahkan bilang, coba saudara lihat satu hal di sini gitu ya. Itu ayat 9, itu saudara lihat klimaks daripada doa Yunus, doa yang munafik itu. Kalimatnya apa? Salvation belongs to the Lord, gitu kan ya. Keselamatan adalah dari Tuhan, gitu kan ya. Dan lalu habis itu ikannya muntah. Wah, gitu ya. Oke. So, lalu profesor ini mengatakan ayat 10 itu, ikan yang muntah itu kan ayat 10 kan ya. Itu ditaruh benar-benar setelah ayat 9 itu kan ya. Jadi ini mungkin memang berhubungan gitu saya. Mungkin satu menyebabkan yang lain gitu kan ya. Menarik juga sih saudara ya. Jadi saudara bisa lihat memang namanya keselamatan yang maksudnya kalau kita mau baca dengan jelas, maksudnya memang mungkin dari kalimat itu pun sudah menyatakan ada something yang wrong memang dengan Yunus. Tapi in any case, aside daripada lelucon gitu ya, Tuhan benar-benar menyelamatkan Yunus. Iya kan ya? Itu jelas. Kenapa, saudara? Inilah yang namanya anugerah. Iya kan ya? Anugerah dalam Alkitab itu memang radikal, saudara. Kalau saudara melihat Mazmur ini, lalu menyadari Mazmur ini palsu mungkin gitu kan ya, atau ya udah pasti lah gitu ya. Lalu saudara jadi muncul pertanyaan, kenapa kok Tuhan tetap mau menyelamatkan Yunus? Ya ini berarti kita benar-benar mungkin belum mengerti seberapa radikalnya anugerah Tuhan bagi kita. Saudara ngerti maksud saya? Jangan-jangan kalau kita, saya nggak bilang saudara, saya nggak tunggu saudara tanya dulu baru saya jawab gitu kan. Itu jahat banget sih kalau misalnya tunggu kayak gitu kan. Saya kasih aja dulu gitu maksudnya. Saudara bisa refleksi sendiri. Apakah saudara keluar pertanyaan seperti itu atau enggak gitu. Kalau doanya segini hancur ternyata kok bisa Tuhan menyelamatkan Yunus. Tapi sekali lagi saudara, kalau saudara memikir seperti itu, kalau saudara ada terbersit hal seperti itu, ya kita harus berani mungkin menghadapi fakta. Sekali lagi diri kita dibongkar kan ya. Bahwa jangan-jangan kita masih sedikit banyak beroperasi dalam kerangka pikir jalan agama. Yaitu orang diselamatkan karena kebaikan mereka. Atau karena mereka paling enggak jelek-jelek amat. Adalah baiknya somewhere gitu kan ya. Dan sekali lagi saudara, karena ini kitab Yunus. Dan sekali lagi kitab Yunus berarti ini bukan jendela, tetapi ini cermin. Semua yang kita dapatkan dari kitab ini saudara, itu kita bisa langsung cerminkan, refleksikan buat diri kita. Jangan-jangan saudara, selama ini sadar nggak sadar, kita juga berpikir bahwa Tuhan tuh menyelamatkan kita karena kita ada sedikit baiknya. Atau paling nggak Tuhan menyelamatkan kita karena kita nggak kayak Yunus paling nggak gitu kan ya. Sekali lagi saudara, dalam pertemuan kita sebelumnya saya udah ngomong ini kan ya. Apa perangkap daripada kitab Yunus? Perangkapnya adalah untuk kita ngakak. Poin di mana kita ketawa ngeliat Yunus adalah poin di mana kita terjebak dalam kitab Yunus. Jebakan yang mengasihi of course gitu kan ya. Karena waktu kita menertawakan Yunus saudara, kita sedang merasa diri nggak kayak Yunus. Dan itulah momen di mana kita justru masuk perangkap daripada kitab ini. Mungkin kita perlu berani mempertanyakan kepada diri kita saudara. Jangan-jangan kita memang belum melihat diri kita segitu butuhnya akan anugerah yang radikal itu. Karena kita belum melihat diri kita sehancur Yunus. Sehancur kita melihat Yunus. Dan mungkin itu yang menyebabkan saudara dan saya masih nggak menghidupi hidup kita sebagai milik kepunyaan Allah. Masih menghidupi hidup kita seakan-akan kita masih memiliki hak atas kemudi dari uang kita. Dari waktu kita. Dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dari apa yang kita baca. Apa yang kita lihat. Mungkin semua itu adalah karena kita belum benar-benar sadar seberapa kita sebenarnya rusak, hancur, seberapa kita membuat dia kepengen muntah. And yet Tuhan yang kepengen muntah itu tetap menyelamatkan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu itu ajaib. Mungkin kami sering mengatakan kalimat itu Tuhan, tapi saya berdoa kiranya berharap supaya hari ini kami sungguh boleh mengatakannya dengan yakin, dengan pengenalan, dengan kesadaran, dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa firman-Mu memang ajaib. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat karunia yang seringkali kami pinggirkan ini, yang seringkali kami datang kepadanya bukan untuk Dia, tetapi untuk hal-hal yang kami pikir lebih penting. Prinsip hidup, pedoman berbisnis, bantuan untuk bisa mendidik anak, prinsip-prinsip dalam bersekolah, hidup baik. Padahal bukan semua itu yang terutama, Tuhan. Yang terutama adalah lewat semua ini kami boleh melihat karakter Tuhan. Tuhan yang begitu berkomitmen terhadap diri kami. Berkomitmen terhadap pendidikan kami. Berkomitmen bagi kami. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau memandang kami sebagai biji mata-Mu? Karena kami patutnya diinjak-injak dan dibuang, dibakar dan dibinasakan. Tapi sungguh Tuhan mengasihi kami. Ajar kami Tuhan. Didik kami. Belokkan kami ke jalan yang benar. Arahkan kami kepada kebenaran, kepada diri-Mu, kepada kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.